juga gimana sih dia tangan dia. Oke. Saya mempersilahkan kepada tim afirmasi terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri mereka. Silakan. Perkenalkan, saya Farel Kawi dari tim afirmasi sebagai pembicara pertama. Saya Naya Amelia sebagai pembicara kedua. Saya Ansil sebagai pembicara yang ketiga. Saya Gabi Saifullah sebagai pembicara keempat. Saya Anastasia Febriani selaku pembicara kelima. Oke, sekarang menentukan. Silakan tim oposisi. Baik, perkenalkan nama saya Desi Polres jabat dari tim oposisi sebagai pembicara pertama. Saya Nisa Wejara sebagai pembicara kedua. Saya Tika Pradamani sebagai pembicara ketiga. Saya Lestari sebagai pembicara keempat. Saya Asifa Oleh Trisana sebagai pembicara kelima. Saya juga sebagai pembaca keenam. Oke, terima kasih. Nah, karena kedua tim sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing, langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Ini saya akan memberikan waktu 3 menit bagi setiap anggota untuk memberikan argumen atau pendapatnya. Mulai dari tim, saya mau dari tim oposisi terlebih dahulu. Baik, di sini pendapat saya adalah penggunaan bahasa Inggris. Saya tidak setuju dengan penggunaan bahasa Inggris di semua mata pelajaran. Karena jika semua mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris, siswa yang tidak mengetahui atau tidak paham dengan bahasa Inggris akan mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata. Daripada siswa yang mengetahui bahasa Inggris akan mendapatkan nilai yang sempurna. Dan jika semua mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, apalagi pada mata pelajaran yang membentuk jati diri seperti PPKN, agama, dan lain-lain, siswa akan berpikir bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kuno atau bahasa yang ketinggalan zaman. Dilanjutkan oleh pembicara kedua. Di sini saya tidak menyetujui dengan mosi yang ada, yaitu sebagai bahasa ini sebagai bahasa pengantar yang wajib digunakan di tingkat SMA. Sekolah kita kebetulan internasional atau SBI atau SBI. Kalau kita ada sekolah umum, jadi harus bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang digunakan. Pagi semangat. Baik, sebelumnya di sini saya akan mengatakan mohon volumenya agak dikeraskan sedikit ya, karena para audiens juga ingin mendengarkan. Terima kasih. Silakan pembicara ketiga. Baik, saya di sini berpendapat bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang ada ketika bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di setiap pelajaran di tingkat SMA. Karena bahasa Inggris seharusnya digunakan untuk pelengkap keahlian dan nilai mata kemampuan diri. Penggunaan bahasa Inggris di semua mata pelajaran di tingkat SMA tidak perlu karena dengan adanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia akan dilupakan oleh sebagian besar. Silakan pembicara keempat. Baik, jadi di sini saya tidak setuju dengan mosi karena sebaiknya penggunaan bahasa Inggris hanya digunakan untuk pelajaran yang tidak berhubungan dengan penanaman jati diri bangsa. Silakan pembicara kelima. Saya tidak setuju dengan mosi yang ada karena penggunaan bahasa asing akan mereduksi peran bahasa Indonesia dalam bidang keilmuan dan juga bagi seluruh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah jati diri bahasa Indonesia kita sendiri. Silakan pembicara keenam. Saya kurang setuju bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar wajib bagi mata pelajaran tingkat SMA. Karena kita sebagai warga Indonesia juga belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kita juga perlu melestarikan bahasa kita. Oke. Terima kasih atas argumennya. Mari kita sekarang jadi afirmasi. Silakan dimulai pembicara pertama.
saya sangat setuju bahwa bahasa Inggris sangat penting sebagai bahasa pengantar di tingkat SMA karena tidak sedikit mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika. Jadi tidak ada salahnya bahasa Inggris mulai diterapkan sebagai bahasa pengantar di tingkat ini. Bahasa Inggris dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan turis asing yang masuk ke Indonesia. Bahasa Inggris juga dapat membantu perekonomian Indonesia karena dengan bahasa Inggris kita dapat menarik perhatian para turis asing dengan kemampuan berbahasa kita. Terima kasih. Silakan bicara kedua. Saya setuju dengan Novi yang menyatakan bahwa bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di semua mata pelajaran tingkat SMA. Dikarenakan bahasa Inggris memiliki peran besar dalam mendukung kemampuan berbahasa asing dan mendukung kemampuan pengetahuan para remaja atau pelajar yang hendak memasuki dalam usia dewasa dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, dan akan memasuki dunia kerja, di mana di hal tempat itulah bahasa Inggris sangat diperlukan. Terima kasih. Kelas ketiga, silakan. Saya setuju bahwa bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh mata pelajaran. Dikarenakan di era globalisasi dunia mengalami perkembangan dan perubahan di mana penggunaan bahasa kita sendiri. Oleh karena itu bahasa Inggris dapat diadakan dan dikuatkan sebagai bahasa, dikuatkan dengan bahasa kita. Setiap siswa harus diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bicara keempat. Saya setuju dengan mosi bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di tingkat SMA. Memiliki kemampuan bahasa Inggris tidak ada ruginya, karena jika kita sebagai siswa-siswi SMA memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa melanjutkan pendidikan kita ke luar negeri. Karena di luar negeri itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Saya tidak menjelekkan kayak pendidikan di Indonesia tidak bagus, tapi di luar negeri bisa lebih bagus. Memiliki kemampuan bahasa Inggris adalah tujuan yang sangat bagus untuk bisa bersekolah di luar negeri, karena di luar negeri itu biasanya di dalam kelas menggunakan bahasa Inggris maupun komunikasi juga menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari saya. Silakan bicara kelima. Saya setuju jika bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dalam semua mata pelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahasa Inggris bukan lagi sebagai mata pelajaran, namun menjadi bahasa pengantar di setiap sekolah. Hal penting yang menjadi acuan adalah keadaan seorang siswa. Terima kasih. Oke, mungkin karena masih di sesi 1 jadi belum panas ya. Panas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini saya memberikan waktu 5 menit bagi setiap anggota untuk berbicara atau memberikan argumennya. Karena tadi dari tim oposisi, jadi dari tim afirmasi. Menurut saya, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ini, kita mendirikan bahasa Inggris hanya sebagai bahasa telinga atau bahasa kedua kita, bukan bahasa utama kita. Jadi kita masih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara kita. Baik, jika tim oposisi ingin menyanggah, saya persilakan. Waktunya 5 menit. Silakan.
saudara Dika katakan tadi, bahasa Inggris hanya sebagai bahasa pelengkap. Menurut saya bahasa Inggris bukan hanya sebagai bahasa pelengkap, karena kita bukan lagi anak TK atau SD, melainkan dari tingkat yang lebih tinggi, sekolah menengah atas. Terima kasih. Instruksi. Sekolah kita adalah sekolah berstandar internasional atau RSPI Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Sekolah kita adalah sekolah umum yang tidak mengharuskan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa keseharian atau bahasa yang digunakan untuk dipelajari untuk semua mata pelajaran yang kita pelajari. Terima kasih. Seperti yang sudah saya baca di internet, kayak di kurikulum 2013 para menteri mentiadakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di tingkat SD, dan di SMP dipelajari yang sebagai dasar. Maka di tingkat SMA inilah bahasa Inggris harus dijadikan sebagai bahasa pengantar atau sebagai bahasa yang kita perlukan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi dan untuk menambahkan pengetahuan kita lain dari pelajaran-pelajaran umum seperti biologi, bahasa Indonesia, PKN, dan sebagainya. Baik, saya akan menanggapi dari pendapat dari saudari Naya. Tertuang di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 29 Ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dan wajib digunakan di tingkat nasional. Jadi menurut saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Maaf, di sini saya akan mengulangi tata tertib saya lagi, yaitu 3D. Saya melarang para anggota untuk langsung memberikan argumen sebelum dipersilakan. Jadi ketika saya persilakan baru Anda berdiri. Baik, mohon dipahami ya dan ditaati. Terima kasih. Silakan Naya. Menurut yang saya lagi juga di internet, menurut ahli psikolinguistik, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 24 ayat 29 ayat 2 pada tahun 2009 ya, tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan serta lambang kebangsaan, yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dapat dilakukan dalam satuan pendidikan dan dengan tujuan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing atau berbahasa Inggris para peserta didik. Terima kasih. Silakan tim oposisi ya, silakan. Saya ingin menanggapi argumen dari saudari Toku yang mengatakan bahwa setiap siswa harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Di sini saya tidak setuju karena standarisasi penggunaan bahasa itu tidak dilihat dari penggunaan bahasanya, yaitu dilihat dari mutu dan juga kualitas seorang siswa itu sendiri. Seperti yang kita lihat dari negara-negara besar yaitu Cina dan juga Korea Selatan, itu mereka kayak nggak ada yang bisa gitu bahasa Inggris, kayak nggak ada yang lancar gitu. Jadinya setiap orang yang melakukan turis ke negara Jepang tersebut, mereka sendiri yang harus belajar bahasa Jepang itu. Oke, nanti di sini saya memberitahukan bahwa tidak harus tim oposisi terus memberikan pendapat. Misalnya pembicara satu sudah memberikan pendapat, terus tiba-tiba pembicara kelima ingin memberikan pendapat juga. Boleh saja langsung berdiri, tidak usah menunggu tanggapan dari tim afirmasi. Paham? Paham. Terima kasih. Silakan pembicara kedua. Lalu saya ingin bertanya kepada saudari Diva, bagaimana jika adanya pertukaran pelajar di sekolah kita ini? Karena sekolah kita adalah sekolah umum dan mungkin saja terjadi pertukaran pelajar, misal pelajar Indonesia, melakukan pertukaran pelajar dengan pelajar yang berada di Inggris atau yang Amerika Serikat. Baik, silakan ditanggapi. Oh iya, silakan.
di era globalisasi kebanyakan siswa ingin mempelajari bahasa Inggris tersebut, tetapi tidak dibarengi dengan mempelajari bahasa mereka sendiri atau bahasa Indonesia. Sedangkan kebanyakan pelajar belum mengerti susunan atau tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Ya, silakan bicara dua. Setelah mengapa kita harus mendoktrin anak-anak atau para pelajar ini sejak dini, sejak di sekolah dasar, mendoktrin mereka bahwa bahasa mereka adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris dijalankan di kurikulum 2013 sebagai mata pelajaran bahasa di mata pelajaran anak SD. Itu dikarenakan kita mengharuskan para pelajar terlebih dahulu mempelajari dengan seksama, mumpuni bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Sekali lagi saya sampaikan, saya sangat mengharapkan atensi dari audiens dan juga para anggota perdebatan pada hari ini. Saya mengharapkan argumentasi dari semua anggota. Terima kasih. Ayo, tim konfirmasi, tim oposisi, silahkan. Ya, silahkan bisa bertahan. Ya, saya akan bertanya, bagaimana dengan siswa-siswa yang ada di pedalaman yang hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya, sedangkan turis asing juga hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia saja? Silahkan ditanggapi tim oposisi. Ya, silahkan bisa dua. Seharusnya jika masyarakat pedalaman hanya mengerti bahasa daerahnya, kita sebagai sesama masyarakat di Indonesia membantu mereka agar bisa mempelajari bahasa Indonesia, agar turis asing yang pandai berbahasa Indonesia juga bisa berkontribusi, juga membantu dalam mempelajari, membantu mendidik warga pedalaman dalam mempelajari bahasa Indonesia. Pemerintah juga harus ikut andil dalam untuk sistem pendidikannya. Tentu dalam pasal 33 nomor 20 tahun 2003 tentang mengatur sistem pendidikan nasional, seharusnya pemerintah ikut campur dalam mendidik masyarakat pedalaman agar mereka memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mereka sendiri. Oke. Silakan minta tanggapan tim afirmasi. Mungkin kurang sengaja, kita berikan aplaus dulu. Sepertinya butuh yel-yel dulu nih supaya lebih tegang, biar makin tegang, oke? Kalau saya bilang selamat siang, katakan huha, oke? Oke. Oke? Oke. Oke, anggota-anggota. Oke. Selamat siang. Huha. Kurang kuat. Selamat siang. Huha. Baik, sepertinya tim oposisi mulai menuliskan argumen-argumennya. Bagaimana dengan tim afirmasi? Tidak ingin kalah Pak. Paling nggak ada itu. Oke, silakan bicara kedua. Saya ingin bicara tentang turis tadi yang memahami bahasa Indonesia. Sebelum mereka memahami bahasa Indonesia tersebut, mereka tentunya memiliki bahasa nasional mereka, yaitu bahasa Inggris. Jadi, bagaimana mereka dapat mempelajari bahasa Indonesia tersebut jika tidak ada kita yang mengajari atau mengajari mereka? Karenanya itu kita seharusnya lebih tahu terlebih dahulu bahasa Inggris supaya kita dapat mengajarkan bahasa Indonesia kepada turis tersebut. Dan juga kita yang bisa berbahasa daerah, kita juga membantu turis tersebut untuk mempelajari bahasa daerah supaya mereka tidak akan kesulitan ketika berwisata di dalaman atau daerah-daerah terpencil. Silakan, yang kedua. Seperti ini, saya katakan kepada saudara Naya, kita mencintai sastra dan mencintai bahasa Indonesia. Seperti para pemuda kita yang berjuang demi mempertahankan bahasa kita, tentu dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 24 Oktober 1992 bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Buat apa kita
sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar itu berkualitas tinggi? Terima kasih. Tanggapi. Oke, silakan bicara ke Pak. Baik, jadi saya di sini menambahkan tentang penggunaan bahasa Inggris. Menurut saya, jika siswa dan siswi di tingkat SMA itu mempelajari bahasa Inggris, mereka sebagai generasi penerus bangsa mempelajari bahasa Inggris. Lalu akan dikemanakan bahasa Indonesia itu sendiri kalau generasi penerus bangsanya itu mempelajari bahasa Inggris yaitu bahasa asing. Ya, silakan bicara dua. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahasa Inggris hanya sebagai pengselingan tanpa kita selainkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap kita pelajari sebagai bahasa utama kita, dan bahasa Inggris hanya dijadikan sebagai bahasa selingan atau digunakan sebagai bahasa pengantar. Itu berarti kita tidak hanya mempelajari bahasa Inggris saja, kita juga mempelajari bahasa Indonesia atau bahkan lebih mempelajari bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Ya, berbicara kedua lagi. Seperti pada yang katakan, bahasa Inggris hanya digunakan sebagai bahasa selingan. Seperti masih kita mengatakan bahwa bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa yang wajib digunakan untuk bahasa pengantar di tingkat SMA. Dikatakan selingan, berarti itu hanya sebagai pengikut campur kan? Dan tapi di sini itu wajib. Wajib itu mengharuskan dan harus begitu loh saudari Naya. Berarti yang Anda bilang seperti menyanggah mosi tersebut. Untuk apa mosi tersebut disanggah kalau akhirnya kita berdebat? Silahkan ditanggapi, konfirmasi. Oke, yang pertama. Saya akan menjawab pertanyaan Yesi bahwa sekolah di Indonesia dia kualitasnya dari penggunaan bahasa Inggrisnya karena gurunya sendiri biasanya didatangkan dari luar negeri itu sendiri. Ya, bicara kedua. Kenapa dilihat dari kualitas bahasa Inggrisnya? Kenapa dilihat dari kualitas bahasa Indonesia? Dan mengapa gurunya harus didatangkan dari luar negeri? Emang guru dari Indonesia sendiri tidak berkualitas tinggi? Apakah menurut Anda seperti itu, saudara? Oke. Oke, bicara kedua. Dikarenakan guru yang didatangkan oleh dari luar negeri memiliki grammar atau bahasa yang lebih bagus karena mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mereka, sebagai bahasa pertama mereka, dibandingkan dengan guru-guru yang berasal dari negara kita sendiri atau negara Indonesia itu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Jadi menurut saya grammar atau tata bahasa mereka dalam bahasa Inggris itu kurang bagus. Jadi kurang bisa untuk mengajari para pelajar-pelajar atau peserta didik di sekolah. Oke. Terima kasih. Bicara kedua. Saudari Naya mengatakan bahwa mulai dari luar negeri dan kualitas grammar atau tata bahasanya lebih bagus. Begini saudari, jika kita memanggil guru dari luar negeri, maka kita akan mengurangi
Tuh, Bu. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan di posisi? Oke, bisa Iman, silakan. Ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mempunyai jati diri bangsa itu sendiri. Jadi, kenapa kita harus menggunakan atau mempelajari bahasa asing? Kenapa tidak mereka saja yang mempelajari bahasa Indonesia? Dengan mereka yang mempelajari bahasa Indonesia, itu bisa meningkatkan mutu dan kualitas bahasa Indonesia seperti negara-negara besar lainnya dalam berbahasa. Bisa silakan. Oke, menurut saya, apakah orang di luar negeri sana langsung bisa mengerti bahasa Indonesia, sedangkan mereka sendiri tidak tahu cara pengucapannya? Mempelajari bahasa Indonesia saya pernah mendengar bahwa pelajar asing mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari karena tidak memiliki nada dalam pembicaraannya. Jadi mungkin lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia seperti bahasa asing yang memiliki tata bahasa atau grammar yang bervariasi, beban, betul, dan doktrin. Seperti itu. Silakan yang kedua. Yang benar yang dikatakan dari kita bahwa bahasa Indonesia lebih mudah dipahami karena kan tidak ada nada-nadanya. Tapi bagaimana kita memberi pengajaran terhadap orang luar tentang bahasa Indonesia jika kita tidak mempelajari terlebih dahulu bahasa mereka supaya kita dapat mengajarkan orang-orang luar. Baik, saya rasa cukup sudah untuk perdebatan kita